Mari kita masuk di acara kita minggu kedua setelah EPPNS HKBP Bulu Ampa. Topik di minggu kita hari ini, bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Allah. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 17 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, Engkau memberitakan kepada orang Majus dari timur kelahiran anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami, sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Mari kita bernyanyi dari nyanyian buku HKBP nomor 72 ayat 1 tambah 5. Marilah kita mendengar hukum Tuhan, yaitu hukum pertama sampai 10. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan sanksi dusta terhadap sesamamu manusia. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita dengarkan kor dari remaja.
sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 171 ayat 2 sampai 3. Kasih
Marilah kita mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang kepadamu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kurniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasihi, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi buku nyanyian KBP nomor 189 ayat 5 sampai 6. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu 2 setelah Epifanias ini, yaitu Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apa engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil ke mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang
puas minum, barulah yang kurang baik akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita dengarkan kor dari seksi Ina. Mari suang dosa sude panoluota molo somian betae molong miroha anolongi dosa sude pangaripunan ai pati biolan dalan doi lau manuju tusi saya holongi donganmi diganu piki jala padau san rohami pasalisian molo adong kurang lobi masih ulusan jala padau elate anang hosong sian rohami masih aminan majala masih tukolan ma masih anjuan ma kita sudah molo adong urang lobi sotung di paingot-ingoto asa sai sama tuaho jala sona patunang oluan sai kaingot mai toi sama goan sai pada mai jala bujuaho rasila sama tetahe unang demia ginjang di rohaniyo ayak kaino pangalapan salah gabe dosa-dosa sudah inoroni ajaroni tuakana uposo sotumani bilsian hasitoma asa batua honuanya marisogot jaloonmu mapasu-pasuni Tuhani hatunang oluan sai daingot mai toi sama goan sai pada mai jala burjuaho rasila sama tetahe urang bemian ginjang di rohaniyo ayak kaino pangalapan salah gabe dosa-dosa sudah inoroni ajaroni
Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 467 ayat 1 sampai 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan kor dari lansia. Dengarlah firman-Ku, umat pilihan-Ku, Ku menyertai-Mu sepanjang hidupmu, sampai pada masa tuamu. Akulah tetap Tuhanmu, dan sampai masa putih rambutmu aku menjagamu. Akulah yang menjadikanmu dan tetap memeliharamu. Aku akan menolongmu
sepanjang hidupmu, sampai pada masa tuamu. Akulah tetap Tuhanmu, dan sampai masa putih rambutmu aku menjagamu. Akulah yang menjadikanmu dan tetap memeliharamu. Aku akan menolongmu dan menyelamatkanmu. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 666 ayat sambil mengumpul persembahan 1A dan 1B. Kita harus membawa terang Injil bagi dunia dalam gelap, terang kebenaran dan kasih dan damai yang mendalam, dan damai yang mendalam. Malam gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus menyala dunia penuh kasih-Nya. Kita harus nyanyikan pujian yang mengubah hati jemaat, yang dapat mengalahkan dosa, senjatanya pun lenyap, senjatanya pun lenyap. Malam gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus menyatakan dunia penuh kasih-Nya. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memerah hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Karena masih masa-masa tahun baru untuk kita semua, saya mengucapkan kepada kita yang berkumpul di sini dan yang menonton pada saat ini TV Nusantara, selamat tahun baru buat kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, kita mendengarkan firman Tuhan dalam minggu yang kedua setelah Epifanias dengan topik bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Allah, tertulis dari Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya untuk kita semua. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri.
Dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sulu. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu, terutama yang berkumpul dan yang menonton pada saat ini, bahwasanya kasih Allah itu tidak terbatas. Kasih Allah itu tidak terbatas dulu dan sampai selama-lamanya. Mau mengatakan bagaimana Allah itu setia kepada kita. Bagaimana kita merasakan Tuhan yang menjagai kita, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menguatkan kita, Tuhan yang memampukan kita dari dulu. Dan bahkan ketika kita menghadapi yang namanya kesusahan, tetapi Tuhan tetap menjaga kita sampai sekarang dan sampai yang akan datang. Tuhan menggendong kita ketika kita berada di dalam keterpurukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ini yang dikatakan dan disuarakan Nabi Yesaya kepada bangsa itu yang memiliki situasi dan kondisi yang berada di dalam keterpurukan, berada di dalam kekecewaan. Tapi Nabi Yesaya menyuarakan bagaimana penyertaan Tuhan kepada bangsa itu dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oleh sebab itu, meskipun bangsa itu berada di dalam pembuangan, tetapi mereka merasakan kekecewaannya kepada Tuhan. Bahkan mereka bertanya, apakah Tuhan meninggalkan saya? Apakah Tuhan tidak menjagai saya ketika berada di dalam keterpurukan dan ketika berada di dalam kesusahan? Tetapi Nabi Yesaya menyuarakan tidak. Justru Tuhan berjanji menyertai bangsa itu, karena bangsa itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan dan diperbuat oleh Tuhan, kita melihat di ayat yang pertama dikatakan, oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri. Ini adalah penyertaan Tuhan. Ini adalah perbuatan Tuhan. Dikatakan dengan kata oleh karena, sama dengan hal demi. Kalau dikatakan demi, lalu saya melihat lagunya Panci Pondang yang mengatakan demi kau dan si buah hati, Nina. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Tengok duete akah manginang. Kita ingat lagu itu. Ini bagaimana kasihnya kepada pasangannya, kasihnya kepada keluarganya. Dan ternyata Tuhan tidak seperti itu. Tidak mengatakan kata terpaksa. Bahkan Tuhan mengorbankan dirinya
melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa dari manusia. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Tuhanlah yang bertindak. Tuhan tidak akan tinggal diam di tengah-tengah kehidupan kita. Demikian juga di dalam Yesaya 60 ayatnya yang pertama mengatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah. Mau mengarahkan ketika kita tadi berada di dalam keterpurukan itu, ketika kita berada di dalam kesusahan itu, ketika kita berada di dalam penderitaan, tapi Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap senantiasa setia menolong kita dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itu yang dikatakan oleh sapaan firman pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dikatakan juga Tuhanlah yang mentransformasi hidup kita. Hidup orang-orang yang percaya. Apa itu transformasi, Bapak Ibu? Di HKBP ditetapkan HKBP tahun 2025 adalah tahun transformasi. Apa yang mau dikatakan dengan tahun transformasi ini? Supaya kita menjadi hidup yang dibaharui oleh Tuhan. Tahun transformasi mau mengatakan bagaimana kita dihidupi dengan hidup yang menyala. Bagaimana hidup kita yang menyala. Bagaimana hidup yang dibaharui. Jadi nama yang dibaharui adalah nampak dari identitas dirinya. Ya, demikian juga di dalam Alkitab. Orang-orang yang dibaharui, kita tahu Bapak Ibu, di dalam Alkitab siapa itu? Abram menjadi Abraham, apalagi Sarai menjadi Sarah, apalagi Simon menjadi Petrus, ya, apalagi Saulus menjadi Paulus. Banyak nama-nama yang dibaharui oleh Tuhan ketika masa lalunya yang berada di dalam kegelapan, tetapi nama-namanya yang dibaharui oleh Tuhan menjadi saluran-saluran berkat dari Tuhan. Ini yang mau dikatakan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Bagaimana kita juga melihat reklame atau spanduk, ya kita melihat bagaimana kita untuk apalagi kalau mantap caranya, wah kita sangat melihat dan menirunya dan lain sebagainya. Demikian juga di tengah-tengah hidup kita, sesuai dengan topik dalam minggu ini, bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus, daya yang keempat dikatakan, engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Ini mau menggambarkan bagaimana diibaratkan pengantin laki-laki adalah Tuhan Allah dan pengantin perempuan adalah kita atau manusia. Mau mengatakan bagaimana setiap pengantin atau dalam pasangan. Isehita di sona manginang molonga ditinggalhon amat tata. Kalau kita ditinggalkan suami kita, kita pasti akan merasa sedih. Kita akan merasa sunyi, sepi. Karena tidak ada yang berserta kita, yang bersama dengan kita. Ini yang diibaratkan tadi, bagaimana firman Tuhan yang mengatakan yang ditinggalkan suami. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hanya Tuhanlah yang sanggup memulihkan hidup kita menjadi lebih baik. Itu yang mau dikatakan. Melalui sapaan firman Tuhan juga mau mengatakan bagaimana Tuhan telah menyediakan masa depan yang lebih baik dari kita. Kita pasti semua yang berkumpul di sini dan yang menonton pada saat ini di Nusantara pada saat ini mau mengatakan baiklah tahun 2025 ini adalah tahun pemulihan bagi kita. Amin. Ya, tahun sukacita bagi kita. Tahun saluran berkat bagi kita terhadap
sesama kita. Oleh sebab itu biarkan Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita, memampukan kita ketika kita pun berada di dalam keterpurukan, tapi Tuhan tetap senantiasa setia menyertai kita dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan dan mengucap syukur kepadamu buat penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, terutama buat hari ini. Demikian juga buat sapaan firman pada saat ini. Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kami menjadi lebih baik dan mencukupkan kami di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah Tuhan jadikan tahun 2025 ini menjadi tahun sukacita bagi kami, tahun pemulihan bagi kami. Engkau Tuhan yang tetap bekerja di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan ketika kami berada dalam keterpurukan Tuhan, Engkau kuatkan kami, Engkau gendong kami, Engkau mampukan kami Tuhan, supaya kami tetap selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Berkati Tuhan buat jemaat-Mu yang menonton pada saat ini, berkati juga yang jemaat-Mu HKBP Buluapa ini, berkati juga Tuhan buat pelayanan TV Nusantara ini Tuhan, menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Nama-Mu semakin dimuliakan. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin. Dari buku nyanyian HKBP nomor 71 ayat 1 sambil kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Di ayat kedua sambil kita bangkit berdiri. Ketika orang majus melihat bintang, mereka segera datang sujud menyembahmu, serta Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nyawa
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom bagi kita semua. Baik, dan terima kasih kami sampaikan kepada Nusantara TV, terlebih pemeriksa di seluruh Indonesia, pemeriksa Nusantara TV. Kami terangkan terjadinya HKBP Bulapa ini Resort Cihombu mulai dari tahun 71. Amang Situa Esinambela inilah masih hidup untuk pemula gereja HKBP Bulapa ini. Terjadinya berdiri HKBP Bulapa ini pada tahun 72 adalah bulan Desember pada tanggal 24 sore atau marningot hari hatu tubuh di Tuhan Yesus Kristus. Sering datang hujan pada waktu itu, sungai besar nggak bisa dilewati. Tradisi HKBP pada waktu itu tanggal 24 malam lah untuk merliturgi sekolah minggu dari Bulapa ini untuk ke Cihombu. Karena kendala air besar, hujan datang pada tanggal 24 malam itu nggak datang dari sini anak sekolah minggu beserta orang tua untuk merayakan hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus. Besoknya lah pada tanggal 25 siang untuk menyampaikan ayat-ayat atau liturgi anak sekolah minggu dari HKBP Bulapa ini. Datanglah Bapak ini beserta teman-temannya dari orang tua dari Bulapa ini. Sepakatlah orang itu untuk mendirikan gereja HKBP Bulapa ini pada tahun 1972. Diminta Bapak inilah sama Raja Huta yang ada di Huta Bulapa ini untuk tempat gereja ini. Dan Bapak inilah Amang Situa Sinambela inilah beserta temannya pada waktu itu Amang Situa E Marbun, Amang Situa M Marbun, Amang Situa J Marbun. Itulah teman Bapak ini untuk mendirikan gereja HKBP Bulapa ini dan meminta untuk mekar dari Resort Cihombu. Pada waktu itu gereja ini didirikan adalah kayu bulat untuk gotong royong. Kalau sudah anaknya sudah naposo, SMP, keluar gereja, berangkatlah semua untuk ke hutan untuk ngambil kayu-kayu bulat untuk mendirikan gereja di sini. Pada awalnya 6 kali 8 lah gereja ini. 6 kali 8 berdirinya. Setelah itu
semualah masyarakat Huta Bulapa ini, ruas HKBP Bulapa ini bisalah digotong royongkan sampai hari ini. Kepada Nusantara TV, kami sangat berterima kasih pada waktu kesempatan ini datang Nusantara TV untuk live sama kami. Tahun kemarin sudah datang juga Nusantara TV untuk live di gereja HKBP Bulapa ini. Semoga untuk tahun-tahun depan ini Nusantara TV jadi favorit masyarakat untuk tontonan di depan masyarakat. Dan kami pula ruas atau Parhalado HKBP Bulapa ini semoga sehat-sehat, apalagi Bapak Amang Sinambela ini dikasih Tuhan kesehatan dan panjang umur, seluruh dan anak-anaknya yang ada di pengrantauan. Itulah bisa yang kami terangkan secara singkat HKBP Bulapa ini. Terima kasih kepada Nusantara TV dan seluruh penonton Nusantara TV yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih.